adik-adik. Wah, seneng ya Cek. Hari ini tanggal 25 Oktober 2020, kami dari Sekolah Minggu Kebaktian Anak Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Bandung, yang akan membawakan liturgos dan firman Tuhan untuk hari ini ya Cek ya. Nah sebelumnya kenalan dulu. Nama Cece, Cek Ine. Dan Cece, Cek Mei. Nah, di belakang sana ada teman-teman yang nemenin Cece juga. Cece akan perkenalkan, yaitu basis Kang Frans, drummer Kang David, gitaris Kang Sandi, dan Cek Eva sebagai keyboard. Ya, adik-adik kalau Cece sama Akang-Akang tadi sudah memberikan sapa salam, sekarang Cece mau denger nih, apa kabar adik-adik yang dari Klasis Priangan? Hai adik-adik Klasis Priangan, apa kabar? Kemudian dari Klasis Jakarta. Halo adik-adik, apa kabar? Ada lagi nih dari Klasis Cirebon. Halo adik-adik. Dari mana lagi ya, Ce ya? Klasis Bogor. Hai adik-adik Klasis Bogor, apa kabar? Ada lagi nih, Ce, dari Klasis Bekasi. Adik-adik apa kabar? Yang terakhir, Ce. Yang terakhir yaitu Klasis Purwakarta. Hai adik-adik, apa kabar? Senang sekali. Oleh karena itu, kita akan menyambutnya dengan satu lagu pujian. Mari kita bersukaria. Adik-adik semuanya berdiri ya. Kita sama-sama menyanyikan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, kita mau benar-benar bersukaria. Tapi sebelum kita memulai ibadah, kita mau sama-sama doa pembukaan. Adik-adik boleh duduk kembali dan mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi ini kami bisa untuk berkumpul ya Tuhan. Walaupun kami beribadah online, tapi kami percaya ya Bapa, Engkau hadir di tengah kebaktian kami. Bapa berkati ya Tuhan agar kami bisa memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, selama bulan Oktober kita mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa ya? Ada yang ingat ya? Enggak ya? Kayaknya Cece inget deh tentang rasa syukur ya Ce ya? Iya betul, rasa syukur dan sukacita atas karya Allah menggerakkan anak-anaknya untuk saling berbagi dan mempersembahkan yang terbaik tentunya Ce buat Tuhan. Nah, kalau adik-adik yang masih inget, kira-kira bisa dapat giveaway nggak ya Ce ya? Dapat Ce, kebetulan hari ini Cece akan bagikan hadiah buat adik-adik. Ayo, siapa yang masih ingat firman Tuhan selama bulan Oktober? Bahan Alkitabnya dari mana? Judulnya dan ayat hafalannya apa?
Ayo adik-adik kirim Cece, kalau jawabannya. yang hari ini dikirim juga nggak ya, Ce? Iya, buat hari ini kirim. Jawabannya boleh dikirim ke Mixinode paling lambat hari ini jam 13.00. Tapi ada syaratnya ya. Tuliskan namanya, nama, terus dari GKP jemaat mana dan nomor HP-nya. Jadi semua adik-adik dari jemaat manapun bisa ikut ini, Ce. Kalau Cece boleh nggak? Ya nggak boleh. Boleh ya. Ya nggak boleh, Ce ya. Nah, 2 pemenang itu akan diberikan hadiah ya. Kita pilih 2 pemenang, Ce. Wah gitu. Nah, adik-adik pasti ingat ya dari minggu ke-1 sampai minggu ke-3. Iya. Kalau sekarang kita di minggu ke-4 nih. Dan firman Tuhan untuk hari ini tentang kenapa harus jujur. Nah, Cuk Mei ini suaranya bagus loh. Dan kita mau belajar satu lagu baru. Iya. Judulnya apa, Cuk? Aku Anak Jujur. Oh, asik. Adik-adik semuanya berdiri dan Jadi kita yo, nyanyi semua sama-sama berdiri, kita ya. sama-sama nyanyikan Aku Anak Jujur. Jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ce, kita sudah memuji Tuhan ya. Iya. Masih mau memuji Masih Tuhan? dong, adik-adik juga masih mau semua kan memuji Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita akan menggerakkan rasa syukur dan sukacita atas karya Allah, menggerakkan anak-anaknya untuk saling berbagi dan mempersembahkan yang terbaik. Kita akan persembahan dulu, Ce. Oke. Kita akan mempersembahkan sebagian kecil dari rezeki kita. Kita akan menyanyikan pujian, Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku, dengan suka
kita doa persembahan. Bersama-sama mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk berkat yang Kau berikan melalui orang tua kami. Bapa berkati ya Tuhan agar persembahan yang kami berikan dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Persembahan kami cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Iya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan dulu satu buah lagu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita hendak bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena kami bisa kembali dapat mengadakan sekolah minggu di hari Minggu ini. Dan kami saat ini hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa dapat menyertai kami supaya firman Tuhan itu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini terambil dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai dengan 17. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17. Akan dibacakan untuk adik-adik semua ya. Begini. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya,
dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Pak Pendeta mau tanya, ingat gak korban sembelihan? Tahu nggak apa itu korban sembelihan? Kalau misalkan adik-adik ingat mungkin saudara kita, tetangga kita, orang yang beragama Islam, itu waktu itu kan sempat mereka memotong sapi, memotong kambing, ya kan, dalam rangka hari raya Idul Adha. Nah, itulah korban persembahan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingat tentang korban itu, ya, pada suatu masa waktu itu, ya, di Bait Allah, di tempat di mana orang-orang banyak datang untuk beribadah kepada Allah, waktu orang Israel dulu, nah mereka memiliki kebiasaan untuk juga memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Yang dilakukan adalah sama seperti halnya saudara kita umat Muslim. Mereka membawa ternak, ya, khususnya membawa sapi atau kambing, lalu disembelih dan itu diberikan kepada Tuhan. Nah, selain kepada Tuhan, memang dari korban itu ada bagian untuk imam. Nah, di dalam cerita kita di Alkitab, itu ada Bait Allah itu, petugas Bait Allah, ada seorang imam yang bernama Imam Eli. Imam Eli ini punya 2 anak laki-laki. Ya, anak laki-lakinya bernama Hofni dan Pinehas. Nah, biasanya kalau misalkan imam punya anak laki-laki, anak-anaknya tersebut di kemudian hari akan mengganti ayahnya, akan mengganti Imam Eli. Berarti Hofni dan Pinehas pun akan menjadi imam di kemudian hari. Nah, dalam cerita kita, ternyata Hofni dan juga Pinehas itu ternyata adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ketika ada orang Israel datang membawa korban persembahan kepada Tuhan, ternyata daging dari korban persembahan untuk Tuhan dan untuk imam itu telah diambil atau dikorupsi oleh anak-anak Imam Eli tadi, yaitu oleh Hofni dan Pinehas. Begini ceritanya. Daging-daging tadi, hewan korban tadi, seharusnya dimasak dulu. Semuanya dimasak. Setelah sudah matang, barulah sebelum diberikan kepada imam yang memang ada yang menjadi haknya imam, itu ada lemak dan ada jeroan dari hewan itu, seharusnya setelah matang dibakar dan itu diberikan untuk Tuhan sebagai korban persembahan untuk Tuhan. Dibakar sampai habis. Setelah selesai, barulah daging yang menjadi bagian imam diberikan kepada imam. Itu seharusnya. Tetapi yang dilakukan oleh anak-anak Eli, yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas adalah daging yang belum matang, baru dimasak itu belum matang, justru oleh bujang imam
oleh katakanlah pembantunya imam ya, yang disuruh oleh Hofni dan Pinehas ya. Bujang imam ini mengambil semacam garpu, garpunya besar adik-adik ya, bukan garpu yang di rumah, garpunya besar, punya gigi 3 ya. Lalu kuali tempat daging itu, kuali tempat persembahan itu juga besar. Nah, bayangkan ketika garpunya besar dicucukkan ke dalam kuali itu, jadi kalau misalkan dapat daging yang besar, itu menjadi milik imam katanya. Padahal yang harusnya menjadi milik imam itu ketika nanti sudah matang dagingnya, lalu ketika lemak dan juga jeroan dari persembahan itu ketika sudah dibakar untuk Tuhan dulu, jadi untuk imam harus terakhir. Tetapi Hofni dan Pinehas belum sampai terakhir pun sudah mengambil apa yang tertusuk oleh garpu itu dan harus diberikan kepada imam. Padahal untuk mereka. Bayangkan bahwa sebetulnya mereka sudah mencuri apa yang menjadi milik imam, milik ayahnya, milik Imam Eli. Atau kalau misalkan garpu itu ternyata tercucuk lalu mengambil lemak dan juga mengambil jeroan, padahal itu adalah untuk Tuhan yang seharusnya dibakar sampai habis. Berarti mereka sudah mencuri bagian Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh Hofni dan juga Pinehas, anak dari Imam Eli. Nah, adik-adik, kita tidak boleh mencuri, apalagi mencuri dari Tuhan. Kita tidak boleh mencuri milik orang lain, terlebih itu milik Tuhan. Hofni dan Pinehas mencuri milik Imam Eli, atau mungkin saja mencuri milik Tuhan ketika mengambil daging yang belum matang. Itu padahal persembahan untuk Tuhan. Jadi kalau adik-adik ya melihat sesuatu barang yang ternyata barang itu bukan milik adik-adik, misalkan barang itu tergeletak, adik-adik tidak boleh mengambilnya. Misalkan di sekolah, kalau misalkan sekolahnya nanti sudah bisa datang ke sekolah ya bukan secara online gitu ya. Ketika adik-adik melihat di sekolah ada barang punya orang lain yang bukan milik adik-adik, harusnya adik-adik mengambil barang itu dan memberikannya kepada guru atau kepada satpam, bukan mengambilnya untuk diri sendiri, karena itu bukan milik adik-adik. Dan kalau misalkan kita lihat di dalam cerita Alkitab tadi, ini tentang persembahan, seharusnya adik-adik juga ketika misalkan meminta uang kepada mama, kepada papa untuk persembahan di gereja sekolah minggu, tetapi ternyata uang persembahan itu tidak dipersembahkan, padahal uang persembahan itu diberikan untuk persembahan kepada Tuhan, tetapi adik-adik malah memakai uang itu untuk jajan, berarti adik-adik juga sudah mengambil, sudah mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Ketika orang tua, ayah atau ibu, mama atau papa memberikan uang persembahan berapapun, ya pakailah itu untuk persembahan. Jangan untuk jadi dijajankan atau dipakai yang lain. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saat ini kita belajar, kita harus jujur. Kita harus jujur tentang persembahan kita. Jujur dalam memberi, jujur dalam mempersembahkan apa yang menjadi persembahan kita untuk Tuhan. Jangan seperti Hofni dan Pinehas yang sudah mengambil milik orang lain, khususnya milik ayahnya sendiri, karena ayahnya adalah imam, milik imam. Jangan juga mengambil apa yang menjadi milik Tuhan dengan cara mencucukkan oleh garpu yang bergigi 3 tadi. Semoga adik-adik saat ini bisa dapat mengerti bahwa pelajaran pertama adalah adik-adik tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Dan yang kedua, adik-adik harus jujur di dalam persembahan. Jangan mengorupsi. Ya, jangan mengorupsi persembahan untuk Tuhan. Kalau memang untuk Tuhan 5.000, ya berikan 5.000, jangan jadi memberikan 2.000, 3.000 untuk jajan. Ya, karena sebetulnya persembahan untuk Tuhan itu juga pada akhirnya nanti akan kembali lagi kepada kita. Kenapa? Karena sebetulnya
Tuhan adalah sang pemilik berkat. Jadi dia yang akan selalu memberkati kita. Dan jangan sampai kita mencuri persembahan yang seharusnya milik Tuhan. Dengan demikian, adik-adik telah jujur dalam persembahan. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan membaca ayat hafalan, Ce. Oh iya, harus dihafalin ya, Ce. Iya, Namanya harus ayat dihafalin. hafalan berarti adik-adik harus hafal. Dari mana coba tadi, Ce? Coba kita buka dulu Alkitabnya. Buka lagi Alkitabnya. Kita buka di Mazmur 50 ayat 23. Oh, Mazmur 50 ayat 23. Udah semua? Iya. Kita sama-sama baca ya, Ce ya. Iya. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Oh, berarti seperti yang tadi firman Tuhan yang tadi, kita itu harus hidup jujur ya, Ce. Nah, adik-adik kalau misalnya dikasih persembahan sama orang tua 5.000 nih, boleh nggak ya 3.000 aja lah, 2.000-nya buat beli minuman. Jajan Boleh maksudnya, nggak ya? Ce? Boleh nggak? Boleh, Ce. Kalau orang tua kita kasihkan uang untuk persembahan berapapun itu, semua berikan persembahan buat Tuhan. Iya, berarti jujur dalam persembahan juga ya. Tapi jujurnya bukan dalam persembahan aja, Ce. Oh, Kita jujur setiap hari, setiap saat, pada siapapun juga. Iya. Kalau misalnya di sekolah nih lagi belajar online, lagi ulangan, boleh lihat nggak contekan, Ce? Jujur, Ce. Oh Harus iya. jujur, kan dari rumah sudah belajar. Kita sudah baca sebelumnya pada saat sebelum online itu kan, ya. Oh, belajar iya, online. Ya, Ce. Kita tadi udah baca ayat hafalan, mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya kita akan ada aktivitas, Ce. Ah, asik. Ini seru nih. Iya. Apa ya aktivitasnya ya? Kita akan aktivitas itu bingo kejujuran. Nah, Caranya gimana nih? Iya, nanti Adik-adik kita udah ada lihat yang aja ya. tahu? Kita Oh lihat. belum, Ce. Katanya belum ada yang tahu. Gimana aja sih? nanti ada dikasih tahu, Oh Ce. ada. Ya? Yes. Ya, kita akan aktivitas.
Nah adik-adik, kita tadi sudah firman Tuhan, memuji nama Tuhan, kita mempersembahkan pujian secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Kita akan menutup ya Ce ya? Iya. Kita akan menutup kebaktian sampai kita ke pudung acara. Kita akan menutup kebaktian kita pagi hari ini. Kita akan doa penutup ya Ce ya? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena kami bisa bersama-sama bernyanyi, bisa bersama-sama mendengarkan, mempelajari firman Tuhan, dan juga kami bisa mengucap syukur melalui persembahan yang juga sudah kami berikan kepada Tuhan melalui gereja Tuhan. Kami berterima kasih juga hari ini sudah difasilitasi oleh Akang dan Cece, kakak-kakak guru sekolah minggu dari GKP Bandung. Terima kasih Tuhan. Dan kami memohon kiranya Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, juga kepada orang tua kami, teman-teman kami, dan untuk gereja kami juga supaya pendeta, majelis jemaat juga mereka dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Khususnya supaya kami di minggu yang akan datang bisa dapat juga kembali bersekolah minggu melalui kakak-kakak guru sekolah minggu dari gereja atau dari jemaat GKP lainnya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan berkenan menyertai dan memberkati sekolah minggu kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, ada info kesehatan, yaitu kebiasaan baru kita nih. Iya. Kebiasaan baru selama pandemi COVID-19 ya Cik ya. Iya, jadi adik-adik jangan menyepelekan karena COVID-19 ini masih ada dan kita tidak tahu ada di mana. Nah apa aja ya info kesehatannya atau kebiasaan barunya ya Cik? Ada 3M. Ada 3M. 3M. Yang pertama itu memakai masker. Oh, pakai masker, adik-adik semua punya masker ya. Kita memakai masker. Yang pertama memakai masker. Terus apa lagi ya? Yang kedua itu mencuci tangan. Oh iya, terus mencuci tangan. dan yang ketiga yaitu kita menjaga jarak. Nah, semoga adik-adik semuanya sehat selalu ya. Harus. Jadi adik-adik kalau menjaga kesehatan, melakukan kebiasaan baru yaitu 3M. 3M. Ya adik-adik, sekian sekolah minggu kita hari ini. Tetap yang tadi ingat-ingat info kesehatannya. 3M. Ya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu.